Para undangan, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dihimbau gelar, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya pada hari ini, Senin 21 April 2025, bertempat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru, diselenggarakan acara pelayanan KB vasektomi serentak dalam rangka Hari Kartini sekaligus peluncuran Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI tahun 2025. Tak lupa pula kita sampaikan salawat beriring salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di pagi yang berbahagia ini kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau tempat kami menyembah dan menyampaikan segala pengharapan. Kepadamu kami berserah diri, kepadamu kami bertawakal, dan kehadirat-Mu pula kami akan kembali. Jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh dengan rahmat dan ridho-Mu, sehingga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah-Mu, mempererat tali silaturahmi, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif dan Bijaksana, pada hari yang penuh makna ini, kami berkumpul dalam semangat pengabdian dan kepedulian, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan vasektomi serentak sebagai wujud komitmen kami terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini juga kami luncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia sebagai wujud nyata untuk membangun keluarga yang sehat, kuat, dan harmonis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan Direktur Rumah Sakit Prima Pekanbaru kepada yang kami hormati Bapak Dr. Aldona Christian Anggara. Kami silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua TPPKK Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian 2 TPPKK Provinsi Riau Ibu Rini Asmaharani. Yang saya hormati Wali Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Vira. Yang saya hormati Kepala DP3 AP2KB Provinsi Riau. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Bapak Muhammad Irzal SCME. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan cemara. Hari Kartini kita peringati dengan kesadaran KB pria pun jadi bagian keluarga sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir dalam acara yang sangat penting ini, pelayanan vasektomi serentak sekaligus launching Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Kami Rumah Sakit Prima mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah diberikan amanah untuk mewakili Provinsi Riau dalam terlaksananya kegiatan ini. Lebih dari sekedar tindakan medis, hari ini kita juga memperkenalkan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengangkat peran ayah sebagai figur teladan dalam keluarga. Ini adalah bentuk nyata bahwa peran pria dalam perencanaan keluarga itu penting, bahkan krusial. Hari ini juga kita memperingati Hari Kartini dengan memaknainya dengan cara langkah nyata, yaitu melibatkan laki-laki dalam perencanaan keluarga melalui kegiatan pelayanan vasektomi. Sebab sejatinya emansipasi bukan hanya soal perempuan yang berani melangkah, tapi juga tentang laki-laki yang mau turut bertanggung jawab. Saya ingin mengapresiasi para peserta vasektomi hari ini. Keputusan ini adalah bukti
bahwa menjadi ayah teladan bukan hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga pelindung masa depan keluarga. Ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab yang luar biasa. Saya hormati, pada kesempatan ini saya atas nama Ketua Tim Penggerak PKK mengucapkan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Rumah Sakit Prima, calon peserta KB vasektomi, dan mitra kerja yang terlibat pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan pria dalam ber-KB di bumi lancang kuning ini. Karena kita menyadari bahwa ber-KB bukan hanya urusan perempuan saja, namun juga merupakan tanggung jawab serta memerlukan peran dan partisipasi suami. Untuk itu, kami mengharapkan kepada kita semua untuk selalu mensosialisasikan pentingnya peran dan partisipasi pria dalam ber-KB. Alangkah mulianya seorang suami jika mereka memiliki kesadaran untuk ber-KB, karena hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada istri, karena telah meringankan peran istri, karena seorang istri memiliki banyak peran, seperti mengandung selama 9 bulan, kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan partisipasi pria dalam ber-KB di Provinsi Riau ini masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 2% saja. Tentunya kami atas nama Ketua Tim Penggerak PKK juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada motivator KB pria dan calon peserta KB vasektomi yang memiliki kesadaran dan penuh cinta kepada keluarga sehingga bersedia mengikuti dan mensukseskan program KB pria ini. Harapan kami kepada peserta KB vasektomi nantinya bisa menjadi motivator KB pria dan terus mengajak rekan-rekan dalam program KB pria khususnya vasektomi ini. Dan perlu kami informasikan di sini bahwa program KB vasektomi ini dibiayai oleh pemerintah atau dengan lain gratis tanpa dipungut biaya apapun. Hari ini adalah Hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dan juga hari ini adalah merupakan satu kegiatan nasional yang kita laksanakan secara virtual dengan Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bapak Dr. Wihaji SAG MPD. Kita menghadiri kegiatan ini dalam rangka untuk melaksanakan proses dari perubahan nomenklaturnya BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Saat ini sudah transformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga _ BKKBN. Walaupun sudah jadi menteri, Bapak Ibu sekalian kami hormati, namun huruf atau kata-kata BKKBN tetap ada. Kenapa? Karena BKKBN itu sejak tahun 70 atau sebelum tahun 70 sudah ada PKBI namanya. Bagaimana memberikan satu nuansa keluarga-keluarga sejahtera itu bermula dari keluarga. Maka BKKBN tetap ada pada saat ini. Oleh karena itu Bapak sekalian menghormati, kependudukan dan pembangunan keluarga itu adalah merupakan satu tanggung jawab Bapak Menteri selaku wakil atau pembantunya Presiden dalam rangka untuk pengendalian penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembangunan keluarga. Dalam Undang-Undang dalam Perpres nomor 180 disebutkan bahwa Kementerian Pembangunan Keluarga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, muncul Perpres 181 tahun 2024 yang mengamanatkan bahwa BKKBN itulah lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab dalam rangka untuk pengendalian penduduk melalui keluarga berencana. Pun sudah melakukan proses contoh mengantar anak sekolah, memandikan anak, menemani dia makan, itu sudah dilakukan. Tetapi bagaimana sekarang ini kita itu menjadi suatu wadah lebih meningkatkan peran ayahnya. Tidak hanya ibu yang kita
punya kegiatan yang banyak, juga peserta KB juga ibu, ngasuh anak juga ibu, memasak juga ibu, ngepel juga ibu, cuci piring juga ibu, setrika juga, semuanya ibu. Maka peran ayah kita lakukan seperti itu. Dan juga Bapak sekalian kami hormati bahwa tadi juga sampailah Ibu Ketua Temprak PKK, memang bahwa peran ayah itu kita baru 20,9%. Tapi mudah-mudahan dengan adanya gerakan Ayah Salam Indonesia ini, khususnya di Provinsi Riau ini, peran ini bisa akan lebih meningkatkan sehingga anak-anak kita akan terpantau tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, dengan adanya GATI ini untuk memberikan atau mengembalikan seorang peran ayah, figur seorang ayah yang menyebabkan fatherless yang menyebabkan fatherless tadi bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain kematian, pola asuh otoriter atau permisif, sehingga anak itu ayah tidak menjadi takut. Wah, ayahku ni galak, ayahku ni pemarah, aku dengan ibu ajalah. Nah, itu. Tapi bagaimana ayah itu seorang menjadi juga punya kasih sayang, punya kehangatan, punya keharmonisan dalam rumah tangga. Bapak Ibu kami hormati bahwa keadaan seorang ayah dalam pengasuhan tumbuh kembang anak dapat mencegah apa yang kita kenal disampaikan juga dengan ibu dia namanya adalah generasi strawberry. Strawberry memang enak, kelihatannya enak, dinikmati, dipandang aja enak bu strawberry, apalagi dinikmati. Tapi bagaimana ayah anak itu juga dipandang juga enak, diasuh juga enak, jika menjaga tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang berkualitas. Maka peran ayah ini perlu keterlibatan ayah atau suami dalam pengasuhan tumbuh kembangnya sehingga akan tercipta generasi yang cerdas, generasi yang memiliki daya juang tinggi dan tangguh. Maka pada ini Bapak sekalian juga bersama ini kita lakukan adalah bagaimana pelayanan keluarga berencana. Nama saya Suwarli, umur 55 tahun. Nah, jadi kita harus sadar dengan apa yang selama ini dilakukan sama istri kita. Jadi coba pula kita rasakan, jangan dibebankan aja sama istri kita, karena istri kita kan sama dengan tanggung jawabnya dengan kita kan gitu. Jadi kasihan istri kita ikut KB berbulan-bulan kan, nanti tukar lagi. Itu jadi mudah-mudahan lah sebagai contoh. Insya Allah mudah-mudahan para suami-suami yang sadar dan mengerti keadaan istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saat ini saya bersama calon akseptor MOP dari Kota Dumai. Nama saya Ahmad Ridwan, marga saya Sitompul, umur saya 45 tahun. Saya mau ikut MOP ini karena saya sudah terbawa dan terpaut hati nurani saya sebagai seorang ayah. Saya harus kuat, saya harus bantu ibu istri saya untuk besarkan anak-anak saya, walaupun di bawah standar ekonomi saya susahnya, nauzubillah min dzalik pada masa ini. Tapi memang semangat saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk masa depan anak-anak, walaupun itu dari dasar yang memang sangat berat. Kalau boleh tahu istri Bapak umur berapa tahun? Umur 42 tahun. Nah, jadi Bapak ikut MOP ini atas kemauan Bapak sendiri? Benar. Bukan karena paksaan ya Pak ya? Oke, sehat terus untuk Bapaknya, semoga prosesnya nanti berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Kesan-kesannya setelah ikut operasi Pak, boleh diangkat? Kesan-kesannya ya, nama saya Suwarli, umur saya 55 tahun, saya dari Kampar. Prosesnya ya insya Allah aman. Jadi saya himbau sama para suami, karena kita kan kasihan sama istri selama ini, istri kita yang nanggung semua kan gitu. Jadi insya Allah dengan apa ini ya cobalah kan gitu ya. Sakit nggak Pak waktu diambil tindakan itu, waktu ya, diambil oleh dokter? Ya insya Allah nggak sakit. Berapa lama Pak itu? Ya prosesnya itu sebentarnya Pak, tapi ya antrinya
Lama. Ya, karena itu harus proses. Harus dia observasi dulu. Lama istirahatnya lagi. Diperiksa dulu. Ya, observasi Bapak dulu. Iya. Tindakan dokter berapa lama? 10 menit? Iya, insya Allah 10 menit lah. 10 menit ya. Oke ya Bang, sudah selesai MOP-nya ya Bang? Sudah. Gimana kesannya setelah melakukan operasi? Kesannya ya sakit sedikit ya. Sakit sedikit ya. Prosesnya cepat nggak di dalam? Prosesnya cepat. Cepat ya. Cepat sekali. Paling cuma 10 menit prosesnya. Dokternya gimana? Dokternya sangat tanggap lah. Sangat-sangat ini. Oke. Ada pesan dan pesan-pesan untuk bapak-bapak di luar sana nggak? Pesannya untuk para bapak-bapak jangan takut untuk KB. Itu aja. Terima kasih. Bang siapa namanya? Dengan Bang Taruli. Gimana Bang ininya kesan dan kalau operasi ini rasanya kayak pegal-pegal sedikit aja. Pegal-pegal sedikit, iya. Terus Cuma 15 menit. 15 menit ya. Oke, terus habis itu ada pesan nggak untuk bapak-bapak di luar sana? Bapak di luar sana yang Boleh. saat istri boleh. Kita yang KB. Gitu ya. Oke, terima kasih Abang. Sehat-sehat selalu ya. Cuma nggak begitu nggak sakit betul lah. Dokternya pun enak diajak ngobrol kan. Jadi mau operasi sambil ngobrol gitu kan. Ada pesan dan kesan untuk ini bapak-bapak yang lain di luar sana Pak yang mau ikut MOP mungkin? Biar nggak takut MOP. Iya. Ya pokoknya nggak sakit lah. Nggak sakit ya Pak. Prosesnya cepat ya Pak. Dia tergantung orangnya. Kalau orangnya goyang-goyang, panik agak lama dokter tadi. Saya tadi diam kan, alhamdulillah cepat lah. Hanya berapa menit, 3 menit atau berapa tadi? Keluar. Prosesnya nggak lama, nggak susah, nggak sulit. Dokternya pun enak. Pelayanan, gimana Pak pelayanan yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah. Diajak ngomong nggak? Ngobrol biasa. Dikerjakan tuh. Iya, ngobrol itu dokternya. Kita tanya-tanya sekalian. Pesan dong Pak untuk bapak-bapak di luar sana Pak supaya ikut vasektomi. Jangan takut. Sebetulnya niat sendiri Bu. Kalau dikasih, kalau nggak dari hati pun juga payah kan. Sebenarnya niat sendiri aja. Siap, terima kasih ya Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Sehingga suami punya keinginan untuk KBMOP dan Mbak juga mendukung keinginan suami untuk KBMOP. Berawal dari anak pertama Mbak, saat itu kan kita menikah, suami usia 27 tahun, saya 24 tahun, pertama kali melahirkan itu saya kan SC. Nah, saya kena baby blues. Selain baby blues, jahitan saya juga infeksi SC-nya dan itu selesai hampir beres 1 bulan. Dan kita komit untuk jaga jarak gitu kan, jaga jarak anak. Kita berhasil KB alami. Itu jarak anak pertama ke anak kedua hampir 4 tahun. Di anak kedua kita suami memang berjanji kayak kita punya 2 anak aja. Berhubung kita sama-sama kerja, di anak yang kedua begitu lahir, puji Tuhan dapat laki-laki, jadi sudah sepasang. Saya tidak pernah menyodorkan, tapi dari anak pertama suami sudah ingin nanti kehabis anak kedua saya aja yang vasektomi gitu.